Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPIB Menara Kasih yang berbahagia. Malam hari ini kita akan beribadah ibadah rumah tangga secara bersama-sama yang disiarkan secara virtual. Pemberita firman pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Adri Samsudin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 6 ayat 1 dan 4. Hai masyurkanlah. Tetap berdiri, kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, jemaat-Mu, jemaat GPIB Menara Kasih, untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memuji Tuhan dengan puji-pujian syukur. Di tengah larangan untuk berkumpul, di tengah himbauan untuk tidak beribadah di dalam gedung gereja, kami umat-Mu, jemaat yang ada di sektor 1 sampai 14 ya Bapa, berhikmat dan bersehati ya Tuhan untuk melakukan ibadah secara virtual. Secara fisik kami memang berjauhan ya Bapa, namun secara iman kami saling berdekatan. Kami bersama-sama bersekutu malam hari ini. Kami sama-sama berdoa, kami sama-sama bernyanyi, dan kami sama-sama mendengarkan firman yang akan kami renungkan. Kami yakin ya Bapa, firman-Mu yang mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, berseru dan memuji nama-Mu, Engkau hadir bersama mereka. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah bersama keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah rumah tangga malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan untuk memberkati mereka. Tutup bungkus mereka, keluarga per keluarga Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Khususnya Tuhan untuk tetangga-tetangga di lingkungan rumah tangga kami yang sedang beribadah, yang berniat mengganggu atau yang merasa terganggu pun Tuhan dengan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat hingga mereka pun mendapat kebahagiaan, dan mereka pun terberkati dengan ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Bapak Adri Samsudin, yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan roh pengajaran, berikan roh yang penuh hikmat, agar firman yang akan disampaikan dapat kami pahami, dapat kami renungkan, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan ibadah rumah tangga kami malam hari ini boleh terlaksana dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan
bermazmur secara bergantian dari Mazmur Pujian Mazmur 119 ayat 151 sampai 152. Mazmur 119 ayat 151 sampai 152. Kita bermazmur. Engkau dekat ya Tuhan, sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 52 ayat 1 dan 2, Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu serta palukan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PKB Korintus sektor 12. Kami persilakan. Karena Dia dan dari Dia, sembah Dia, hai marilah. Hari ini kita masih di sini. Hari ini kita masih berdiri karena kasih-Mu, oh Tuhan, menyayangi umat yang berdosa. Esok lusa kita masih di sini. Untuk Dia kita masih bernyanyi karena kasih-Mu, oh Tuhan, menyayangi umat yang percaya. Selama ini, selama ada di dunia, Tuhan tak pernah tinggalkan umat-Nya. Selama ini, selama ada
Terima kasih atas kesaksian pujian yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa yang ada di rumah masing-masing, bukalah kitab Amsal pasal 23 ayat 24 hingga yang ke-26. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, kembali sujud kami ke hadirat Bapa yang kudus, terpujilah nama-Mu. Kami sekeluarga duduk di hadirat-Mu untuk diberkati dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Mohon ya Bapa, berikanlah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian. Dan berbahagialah kehidupan kami diberkati, tidak saja mendengar tapi melakukan kehendak-Mu. Kuduskan, ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri yang di rumah masing-masing. Saya membacakan Alkitab ini dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Amsal pasal 23 ayat 24 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ya kita saling menatap. Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati. Baik. Pesan Yesus kepada murid-murid setelah ia menampakkan diri selama 40 hari, ada kalimat yang menyatakan begini: ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini perintah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bagaimana dia mengajarkan Taurat itu, firman Tuhan itu kepada anak-anaknya, bukan sudah besar, sejak kecil. Ajarlah mereka. Jadi pendidikan itu agar anak-anak punya budi pekerti, punya etika, sopan santun, tata krama yang baik. Itu bukan di sekolah, bukan di gereja. Itu dimulai dari rumah, dan tentu saja gereja melengkapi itu ya. Nah, dengarkan ini ayat Alkitab ini. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Nah, di sini juga ada tanggung jawab antara ayah dan juga ibu bersama anak-anak. Jadi Alkitab
berkata, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Mengajar anak dengan banyak, ya anak itu akan berkhidmat. Bukan saja mengajar eksaknya, ya pendidikannya itu perlu, tapi bagaimana yang rohani itu juga diajarkan. Jadi menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi kalau Alkitab ajaran kepada Tuhan itu sedikit, ya anak-anak menuai sedikit. Orang tua jangan kecewa kalau anak-anak itu kurang berkhidmat. Kita lihat ya satu contoh ya. Saya bacakan ayatnya yang ke-21 misalnya. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ini mengingatkan bahwa pemalas, penidur, peminum, perokok, jadi belum bekerja saja, masih sekolah, sudah merokok. Itu kurang bijak gitu. Biarpun sudah kuliah, jangan merokok kalau perlu, jangan peminum. Jadi belum bisa membiayai diri sendiri, tolong jaga diri dengan baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Maaf Bapak Ibu, kita lihat anak-anak kita belum bisa berbagi sama kita secara finansial atau membantu kita secara finansial. Dia masih ada tanggung jawab kita, masih memberi dia makan dan sebagainya. Dia berontak dan ngelawan kita seperti hanya nggak tahu diri. Ini sebenarnya kekeliruannya sejak awal. Kita kurang memberikan pendidikan yang baik. Dia kurang bijak sehingga dia tidak mendapat khidmat. Kurang mendapat khidmat. Cerdas sih cerdas. Cerdas, banyak anak cerdas. Boleh saja dia S3. Tapi bagaimana penghormatan dia kepada Tuhan? Bagaimana penghargaan dia kepada kita sebagai orang tua? Nah, khotbah ini berjudul, kalau boleh saya katakan begini, ya, sukacita orang tua. Sukacita orang tua. Kita lihat pengalaman saya di jemaat, ya, banyak pengalaman saya di jemaat. Saya sudah 30 tahun lebih melayani, 33 tahun lah lebih kurang. Kita sudah memelihara anak dengan baik, sudah menghantar dia sampai sarjana, katakanlah bahkan sampai dia menikah, lalu sampai dia punya anak, berarti kita punya cucu. Banyak yang mengatakan kalau mama tidak jaga anakku, aku tidak kasih uang bulanan. Kita sudah jaga anak, sudah jaga cucu. Ini yang akan saya hindarkan kalau bagi saya secara pribadi, ya. Jadi saya secara pribadi, saya sudah mengurus anak-anak, saya panggil anak saya sudah mengurus kau dengan baik, bahkan semua sudah saya urus dengan baik, tenaga saya, dana saya semua sudah tercurah untukmu. Jangan lagi kau bebankan saya mengurus anakmu. Cari baby sister, kami mengawasinya. Jadi kalau dibebani lagi, ini berat Bapak Ibu. Bukan nggak sayang cucu, sayang, tapi bukan begitu caranya. Apalagi anak saya, anak mantu kerja, anak saya kerja, wah double income mereka, bagus. Tapi jangan sampai dibebani. Saya nggak mau terbeban, tenaga kita sudah nggak kuat, ya sudah rapuh, lalu diberi pekerjaan lagi, oh capek, itu nggak benar. Ini ya, janganlah engkau ada di antara pemimpin peminum anggur dan pelahap daging. Ya, ini menggambarkan anak-anak yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, terkontaminasi dengan pergaulan bebas, apalagi sudah peminum. Dulu nih belum ada nih ketika dibuat narkoba, belum ada.
Sekarang ini kalau mau ditambah, janganlah engkau duduk dengan peminum dan perokok atau narkotik atau narkoba, sabu. Kita lihat bagaimana banyak yang ditangkap. Anggota DPRD Palembang ditangkap. Dan akan ada ditangkap. Kenapa? Dia mempunyai daya pikat dan daya tarik, ya. Candu itu daya pikat dan daya tariknya kuat sekali karena ada uang di situ. Ya, sepintar-pintar tupai melompat, dia akan jatuh. Sepintar-pintar mungkin kita menipu dan kita berkelit, kita berlindung karena buat salah. Nanti ada waktu Tuhan menilang kita, tangkap aparat keamanan. Jadi sukacita orang tua kepada anak-anak itu menggambarkan bahwa, saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa begini, usia orang tua itu semakin lama semakin tinggi, lalu kekuatannya semakin menurun. Itu yang dikatakan umur manusia 70, kalau kuat 80, kesukaannya ada penderitaan, sakit penyakit. Nah, ketika usia makin bertambah, kekuatan makin menurun, kesehatannya. Nah, di sini kita membutuh uang. Kalau anak-anak bisa pelihara orang tua enggak? Bisa berkorbankah untuk orang tuamu di usia yang banyak? Atau orang tuamu sampai menjual rumah untuk biaya hidup anak-anaknya yang tidak sukses atau kurang berhasil? Banyak pengalaman saya lihat di jemaat, ketika orang tuanya tidak sukses, katakanlah membimbing anak-anaknya, ya, rumah yang ada juga terjual. Bahkan saya jujur saja kepada Bapak Ibu, di mana saja saya melayani, SK pensiun juga digadai untuk biaya cucu sekolah. Mana tanggung jawab anaknya ini? Di mana rasa sukacita orang tua terhadap anak-anaknya? Bangunlah, bangkitlah dari tidurmu, berprestasilah. Sekalipun situasi corona ini sangat mengerikan, ya, sangat mengancam nyawa, tapi bagaimana kamu mengandalkan Tuhan, berdoa dan bekerja, minta kepada Tuhan, jangan tidur. Ini banyak anak-anak muda, maaf, di gereja tidur. Kata tidur maksud saya tidak datang ke gereja, malah melek ke tempat dunia yang lain. Pemuda-pemuda bagaimana yang menyukakan dan membuat hati orang tua bersukacita. Tapi banyak juga anak-anak gereja, ya, saya lihat, ya, dididik dengan baik, dia rajin ke gereja. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, ya, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Sekali lagi, emas, perak, batu permata, ya, kayu, rumput kering, jerami. Ini 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Ini mengingatkan anak ini mau dijadikan apa? Emas kah? Perak kah? Batu permata kah? Kayu kah? Rumput kering kah? Jerami? Itu bagaimana orang tua sebagai arsitek membentuk anak-anak ini, dan bagaimana juga anak-anak ini tahu dirilah, memberi dirilah untuk dibimbing, dibina, diajarkan. Jangan ngelawan. Belajar jangan disuruh. Sekarang juga makan pun disuruh. Karena apa? Asiknya main HP, casting sana, casting sini, mencari, ya, segala macam lah. Coba tanya Bapak Ibu anak-anak yang sedang duduk dengan kita di rumah ini, berapa jam dia pegang HP itu? Berapa lama pula dia pegang Alkitab, baca Alkitab setiap hari? Banyak pengalaman saya. Coba Bapak Ibu tanya anak-anak, berapa ayat Alkitab yang kau bisa hafalkan? Coba sebut sekarang. Nanti selesai kebaktian ini, tanya dia. Lalu kalau anak nggak bisa, anak disalahkan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pun nggak hafal itu. Tapi kalau yang lain kita hafal. Nah, ini ya kita bagaimana? Ada peribahasa, lagi kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Yang baik itu juga dari kecil sampai besar sampai tua itu tetap dia menjadi baik. Tapi kalau yang tidak baik itu juga akan ikut tidak baik.
Bahkan Rasul Paulus katakan begini, ketika aku ingin berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam, bukan di luar, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi mentalitas ini tidak kuat, pembinaan dari awal tidak bagus. Rusak. Saya katakan rusak. Nah, oleh sebab itu mendidik anak sejak kecil bagaikan memahat, sekali lagi ya, bagaikan memahat di atas batu yang keras, tapi pahatan itu jadi berabad-abad tuh candi Borobudur. Itu jadi anak-anak kalau kita pahat dengan baik dari awal. Tapi kalau memulainya sudah tua, bagaikan menulis di atas air, lunak. Tapi dia nggak ingat. Anak-anak sekarang tidak sensitif dengan kegiatan. Kita lihatlah, ku mulai dari diri sendiri. Bagaimana orang tua sukacita, anak-anak bangun, bersihkan tempat tidur, ngepel sendiri, semua sendiri, ya, bangun tidur atau bagaimana, atau mandi, cuci pakaian sendiri, ya cuci diri sendirilah. Sekalipun jadi orang kaya lah, katakan, belajarlah. Tidak selamanya kamu akan menjadi orang kaya, tahu? Orang itu ada masanya, masa itu ada orangnya. Satu ketika kamu juga akan mengalami susah. Saya mengalami banyak hal. Makan bekas makan orang pun saya makan. Karena apa? Susah. Sisa-sisa orang pun saya makan. Bukan saya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu marilah dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita menyukakan hati orang tua kita. Saya katakan di hadapan Tuhan, saya menyukakan hati papa dan mama saya. Saya membahagiakan dia. Apakah anak-anak saya membahagiakan saya? Saat ini ya. Apakah untuk selamanya dia membahagiakan saya? Itu masih tanda tanya. Jadi anak-anak, sukacitakanlah hati orang tuamu. Jadi orang tua, didiklah anakmu sejak dini. Bimbinglah dia, ingatkan dia. Anak-anak, berubahlah. Kalau kamu tidak berubah, Tuhan tidak akan mengubah kehidupanmu. Tuhan memberkati. Terpujilah namanya. Amin. Kita sejenak masuk saat teduh. Saat teduh kita selesai, kita mengangkat pujian PKJ 288 bait pertama dan kedua, inilah rumah kami. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berbahagialah kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, dan anak-anak kami ada bersama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini di rumah tangga kami masing-masing. Kalaupun anak-anak
belum pulang karena tugas dan pekerjaan, biarlah Engkau menyertai. Yang kadang-kadang pun anak-anak untuk diajak beribadah begitu sulit. Hal yang lebih parah, yang lebih tidak menyenangkan hati, banyak bapak-bapak, ibu-ibu juga meninggalkan ibadah pada hari Rabu ini, tidak memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah kami jemaat GPIB Menara Kasih yang lebih kurang 800 kepala keluarga. 800 kepala keluarga ini kalau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, akan terlihat dari warta jemaat syukur mereka kepadamu dalam ibadah-ibadah. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah bahtera rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, pagari dengan malaikat-malaikat surga-Mu Bapa. Jauhkan kami dari sakit penyakit khususnya COVID-19 ini. Tuhan, panjang umur, kuat dan sehat berikan bagi kami ya Bapa. Tolonglah kami domba-domba-Mu, tuntun bimbing kami kepada berkat-Mu. Dan biarlah kami boleh membangun di atas dasar kepercayaan mengikuti Tuhan ini seumur hidup. Sekalipun mungkin kami gagal membangun di atas dasar ini dengan emas perak atau batu permata, kalaupun dari kayu, rumput kering dan jerami, kami mau memperbaiki dan mengisinya kembali sehingga kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak kami dalam perkembangan dan pertumbuhannya, dalam pendidikan, khidmat, kecerdasan, keuletan dan ketekunan dan kasih sayang-Mu berikanlah. Biarlah mereka boleh melihat betapa sulitnya, betapa banyaknya butiran keringat yang keluar untuk memperjuangkan agar anak-anak kami tidak menjadi anak-anak yang miskin, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang punya sumber daya yang bagus. Dan biarlah ia mulai dari dirinya sendiri, ia menabur banyak, dia menuai banyak, belajar banyak, pintarnya banyak, bahkan rezeki masa depannya pun lebih baik. Tapi si pemalas, Engkau pun berfirman bagi kami semua, jangan diberi makan. Bahkan Kau pun menginginkan kematiannya, sebab orang yang tidak makan mati. Bagi orang pemalas, kekerasan itu banyak Tuhan. Tolonglah ya Bapa, agar anak-anak kami bangkit dari kemalasannya, dari ketidurannya, dan ia berprestasi. Tolong Tuhan, agar kami sebagai carang-carang daripada pokok anggur ini berbuah dan buahnya lebat dan buahnya tetap. Tuhan Yesus, anak-anak kami yang mencari masa depan, yang mencari pekerjaan, tolonglah ya Tuhan, tolonglah. Anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga, berikanlah pasang hidup, berikanlah jodoh yang seiman, yang sepadan. Tuhan berkatilah khususnya kami di Bekasi, pimpinan kami, Pak Wali Kota, Pak Rahmat Effendi, bersama jajarannya. Tuhan memberkati. Bekasi ini juga zona merah, begitu banyak yang terpapar karena COVID. Tolonglah ya Tuhan, kami semua yang letih lesu dan berbeban berat, berikanlah kelegaan. Dan biarlah kami memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ketika kami menjaga diri kami menjaga orang lain. Dan ketika orang lain menjaga dirinya juga, dia menjaga diri kami. Kami mulai di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebab ketika kami kena, keluarga kami pun kena, khususnya hamba-Mu Pendeta Marlin Tambunan yang terpapar karena COVID bersama istrinya. Apakah anak-anaknya juga ikut? Kami belum mengetahuinya. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu Pendeta Marlin Tambunan bersama istri yang sedang dirawat di rumah sakit daerah Bekasi. Tolong Tuhan, keluarga kami yang letih lesu dan berbeban berat, berikan sentosa. Dan kami mendapat tantangan baru, apalagi pilkada serentak ini ya Tuhan, akan dijalankan. Di situ juga tantangan yang berat. Apakah
yang terpapar COVID-19 ini semakin bertambah-tambah banyak, disinilah tantangan dan disiplin yang harus kami lakukan protokol kesehatan itu dengan benar. Banyak orang-orang yang tidak disiplin dan membinasakan orang yang disiplin. Banyak orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang taat pun kena COVID, karena yang tidak taat ini selalu membangkang. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami, pimpinan daerah kami, Pak Rahmat Effendi khususnya di tempat ini, boleh mengingatkan kami semua dan kami boleh mengikutinya dengan baik protokol kesehatan itu, agar zona kami di Bekasi ini menjadi hijau kembali. Terpujilah namamu, inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87 ayat 1 dan 2, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu, seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, yang telah mengingatkan kami sebagai orang tua untuk selalu mendidik anak kami dengan baik, yang sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak untuk taat dan selalu menghormati orang tua kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan
diam dalam hati kami, dalam kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, kami bersyukur juga karena kami pada saat ini telah memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini dengan segala kekurangan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Siapakah kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh memberi persembahan kepadamu. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Layakkan kami Tuhan yang memberikan persembahan syukur ini, dan urapi majelis jemaat agar dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang di rumah masing-masing, Tuhan memberkati ya. Saya membacakan, Pak Merta membacakan amanat pengutusan dari Amsal pasal 6, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11 demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Baik, kita kembali mengangkat pujian dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah, bait pertama dan ketiga. Baik, Bapak Ibu yang di rumah, anak-anakku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggallah bersamamu kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk kembali, kami tutup dalam doa.